Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Pada video berikut ini kita akan membahas sesuatu yang baru. Sebelumnya kita membahas tentang algoritma search. Sekarang kita akan memulai membahas algoritma untuk mengurutkan atau sorting. Nah, yang paling terkenal dan paling mudah adalah sorting dengan nama bubble sort. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan membahas tentang algoritma sorting. Tapi sebelum ke sana, kita coba review dulu pembahasan kita yang lalu bahwa kita sudah membahas tentang algoritma search atau pencarian. Algoritma search itu kemarin ada dua, unsorted atau tidak terurut dan terurut. Ini sudah bisa kita simpulkan bahwa pencarian data terurut jauh lebih cepat dibanding data yang tidak terurut, seperti linear search, binary search, dan interpolation search. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana algoritma untuk mengurutkan datanya. Jadi kalau ada data yang berantakan, itu sebelum di search itu diurutkan dulu supaya dia lebih cepat. Nah, pada video ini kita akan bahas tentang algoritma yang membantu kita untuk mengurutkan data atau sorting. Secara definisi, sorting adalah mengurutkan item di dalam sebuah array atau list ya, berdasarkan urutan besarnya. Urutan bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya. Tapi secara umum kita akan bahas di sini dari kecil ke besar. Nah, nanti kita akan bahas juga beberapa algoritma sorting sehingga kita bisa menyimpulkan mana yang terbaik. Nah, di depan ini kita bisa lihat ada deretan angka yang tidak terurut. Ini 45, 23, 87, 12, 3, 2, 4. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana algoritmanya sehingga ketika deretan ini diproses akan menjadi urut seperti di bawah ini. Dalam sorting kita akan mengenal sebuah aktivitas yang disebut dengan swap atau tukar tempat. Ini. Maksudnya gimana? Misalkan seperti ini, 45 dan 23. Ini ketika 23 lebih kecil dibanding sebelumnya, maka dia pindah tempat atau swap. Contohnya seperti ini, 23 ini dibandingkan dengan 45, lalu 45-nya masuk ke 23, tempat 23 tadi, dan 23 masuk ke tempat 45 di awal tadi. Ini namanya swap atau pindah tempat atau tukar tempat. Sehingga nanti dalam algoritma pemrograman kita akan butuh fungsi yang bisa membantu ini atau kita sebut dengan fungsi swap. Fungsi swap itu sangat mudah. Jadi seperti ini. Kita memerlukan sebuah variabel temporary untuk menampung sementara sebuah nilai. Contohnya gini, kita misalkan punya dua gelas terisi penuh, yang satu berisi coklat, yang satu lagi berisi kopi misalkan. Gimana caranya kopi ini pindah ke gelas ini, coklatnya pindah ke gelas ini. Ini coklat, ini kopi ya. Nggak bisa kan? Kita butuh sebuah gelas lagi berarti, sementara. Jadi kopinya dimasukkan ke sini dulu, kosong, coklatnya masukin ke sini, dan kemudian kopi yang ada di sini tadi masukkan ke gelas coklat tadi. Jadi kita butuh sebuah penampungan sementara. Nah, seperti ini. Sebagai contoh di sini penampungan sementaranya adalah temporary atau temp, di mana data X, data ke 0 misalkan ya, itu dipindahin ke temp dulu, lalu data X dimasukkan data Y, dan data Y dimasukkan
nilai yang ada di temp tadi. Jadi ini adalah sebuah fungsi sederhana untuk membantu kita menukar tempat di sebuah array atau list. Oke, sekarang kita membuat code-nya untuk fungsi swap. Saya menggunakan Colab Research google.com. Nah, di sini ada fungsi utamanya, ini adalah datanya. Lalu kita membuat fungsi def, kita namakan swap. Kita memerlukan variabel x, y, data. Lalu memerlukan sebuah variabel, kita beri nama temp. Temp sama dengan data ke x, lalu data ke x sama dengan data ke y, lalu data ke y sama dengan temp. Ini kalau kita print, oke, coba kita run. Oke, ini adalah data kita 45, 23, 287, 12, 32, dan 4. Sekarang kita mau tukar, sebagai contoh saya mau menukar 23 dan 87. Berarti swap 23 itu indeks ke 1, 87 indeks kedua di data. Oke, kita print lagi datanya, kita run. Ya, berarti ini data awal kita. Nah, ini adalah data yang telah di swap antara 23 dan 87. Sekarang kalau mau saya swap lagi, misalkan 23 dan 4, berarti swap 23 itu data kedua dan 4 itu data kelima data. Kita print lagi. Oke, kita run. Oke, inilah data terakhir, hasil swap antara 23 dan 4. Jadi 4-nya ada di indeks kedua dan 23-nya ada di indeks ke-5. Nah, berikut adalah step by step bagaimana bubble sort itu bekerja. Jadi sebagai contoh di sini kita punya data awal yaitu 45, 23, 87, 12, 32, dan 4. Nah, ini ada langkah, ada 4 langkah yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Di langkah pertama, nilai ke i itu adalah loopingnya ya, maksudnya di langkah pertama, aktivitas pertama, ini anggap saja aktivitas ya, i ini. Jadi aktivitas ke 0 itu membandingkan apakah 45 lebih besar daripada 23 di i plus 1 di sebelahnya atau di next-nya. Jika iya, lakukan swap. Maka swapnya yes. Sehingga ini terbalik nih, 23 di sini, 45 di sini, dan 87 masih seperti data awalnya. Nah, di aktivitas yang ke-1, kan 45-nya ada di sini sekarang kan. Apakah 45 di data ke-1 kan jadi 45 nih. Nah, ini 45 nih jadi data ke-1 ya. Apakah 45 lebih besar daripada 87? Jika tidak, ya tidak perlu di swap karena sudah benar tempatnya kan. Sehingga sampai akhir tidak ada perubahan. Lalu di aktivitas kedua, dibandingkan nih, apakah 87 lebih besar daripada 12? Ini. Jika iya, lakukan swap. Sehingga dia bertukar tempat antara 12 dan 87. Kemudian aktivitas ketiga, 87 dibanding dengan 32.
Apakah 87 lebih besar? Yes, maka swipe. Akhirnya dia pindah 32 ke depannya dan 87 di akhirnya ini. Sampai pada akhirnya di aktivitas keempat dibandingkan apakah 87 lebih besar daripada 4. Jika iya, lakukan swipe lagi. Nah, ini adalah akhir dari langkah ke 0 aktivitas ke-4. Lalu naik lagi nih langkah ke 1 berikutnya nih. Karena di bubble sort ini ada 6 item, berarti langkahnya adalah N diambil 1 atau jadi 5 kan. Karena 45 dibanding dengan 23, 1 ya, dibanding dengan 87, dibanding dengan 12, dibanding dengan 32, dan dibanding dengan 4. Sehingga perlu 5 kali looping untuk membandingkan setiap langkahnya. Oke. Jadi langkah keempat ini terakhirnya, apakah 12 lebih besar daripada 4? Jika iya, lakukan swipe. Maka hasilnya jadi 4, 12, 23, 32, 45, 87, dan di sini sudah terurut. Tapi karena bubble sort itu loopingnya tetap jalan, maka walaupun sudah urut, dia tetap dilakukan pemrosesan data sampai akhir ke aktivitas keempat, langkah keempat. Ini adalah hasil terakhir sehingga dia urut. Nah, beginilah cara kerja step by step untuk bubble sort. Nah, sekarang kita lanjutkan coding kita. Kita akan menulis algoritma bubble sort di Python. Sekarang kita membutuhkan sebuah fungsi yang saya beri nama bubble sort. Data yang diurutkan ya. Lalu kita panggil di sini adalah bubble sort data. Di bubble sort kita memerlukan loop ya. For i in range 0, panjang data dari data diambil 1. Coba kita print i, hasilnya adalah oke, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini 0, ini untuk stepnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita membutuhkan sebuah loop lagi untuk i-nya. For j in range 0, len data dikurang 1, kita beri j. Oke, kita run. Oke ya, jadi ini adalah stepnya. Ini adalah loopnya. Di sini i ya, tapi sini kita pakai j. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan saja nih. Di sini, jika data ke J lebih besar dibanding data ke J plus 1, maka lakukan swap antara J plus 1 data. Oke. Sekarang kita print ij data. Oke, nah ini udah sama hasilnya. Jadi di sini di result yang step pertama adalah 23, 45, 87, 12, 3, 2, 4. 23, 45, 87, 12, 3, 2, 4 ya. Jadi terjadi swap dari 23 dan 45. Lalu di langkah kedua tidak ada
tidak ada swapping. Lalu langkah kedua terjadi swap nih, sehingga datanya beda. Kalau tidak terjadi swap sama kan. Oke, ini tidak di swap. Lalu ini juga terjadi swap 87 dan 32 dan 87. Ini yang terakhir terjadi swap antara 4 dan 87. Ini jadi hasil terakhir di step 0 adalah 23 45 12 32 4 87. Hasil terakhir di step ke-1 ini adalah 23 12 32 4 45 87. Oke. Hasil terakhir di step kedua adalah 12 23 4 32 45 87. Saya pada akhirnya urut di akhir step ke-4. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah langkah yang dibutuhkan oleh bubble sort adalah n-1 kuadrat. Jadi kalau datanya 6, dia butuhnya adalah 25. Oke, kita coba cek berapa langkah dia melakukan looping. Kita misalkan punya variabel A sama dengan 0. Jika terjadi looping, kita tambahkan 1. Lalu di sini print jumlah loop sama dengan str A. Kita print. Oke, jadi jumlah loopnya adalah 25. Sekarang kita pengen tahu juga berapa kali dia swap. Berarti kita butuh sebuah variabel lagi, B misalkan. Jika terjadi swap, B sama dengan B plus 1. Print jumlah swap adalah B. Coba kita run. Jadi terjadi 11 kali swap. Dalam sorting, worst case terjadi apabila data ini adalah terurut tapi terbalik. Itu worst case-nya. Sebagai contoh ya, kita coba datanya kita urutkan terbalik. Sekarang kita run. Maka dan jumlah swap adalah 15. Ini worst case. Kalau saya tambahkan datanya lagi, misalkan ini 99, saya run 21. Saya tambahkan lagi 49 28. Kita tambahkan lagi 36. Nah, setelah kita analisa tadi, kita mendapatkan tabel di sebelah ini. Di sini adalah jumlah data, ini jumlah loop, dan inilah jumlah swap di worst case atau terburuk ya. Jika data kita satu, jumlah data kita 1, maka loop yang dibutuhkan nggak ada dan swapnya juga tidak terjadi. Jika data kita jumlahnya 2, loopnya sekali dan swapnya juga sekali. Tadi kita punya data 6, maka loop yang dibutuhkan adalah 25 dan swap yang dibutuhkan adalah 15 kali. Kalau data kita 8, loop kita 49 dan swapnya adalah 28 kali. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini ada polanya, di mana jumlah loop adalah punya rumus seperti ini adalah n-1 kuadrat.
Jadi kalau data kita 4, maka jumlah loop yang dibutuhkan adalah 3 kuadrat atau 9. Jumlah swipe ini juga rumusnya seperti ini. Jadi kalau swipe kelima adalah swipe keempat ditambah 4. Jadi swipe keempat itulah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka swipe kelima itu memerlukan 10 swipe. Sebelum kita mengakhiri, kita coba membuat kesimpulan bahwa bubble sort adalah algoritma pengurutan yang paling sederhana. Kita hanya membuat 2 loop dan membandingkan besar kecil kemudian di swipe. Algoritma bubble sort adalah algoritma yang paling tidak efisien. Dengan worst case runtime, itu tadi kita dapatkan rumusnya adalah n-1 kuadrat, atau dengan kata lain disebut dengan big O n kuadrat. Jadi aktivitas yang dibutuhkan itu adalah kuadratik. Sebagai challenge bahwa kita sudah membahas algoritma bubble sort untuk mengurutkan data. Nah, pertanyaannya, apakah ada algoritma lain selain bubble sort? Jika ada jawaban, bisa ditulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di video berikutnya.